Assalamualaikum Ibu Uma, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nah, hari ini Bu Uma kita mau berbincang-bincang ya, tentang pengambil keputusan yang ada di sekolahan Ibu Uma sebagai kepala sekolah. Terkait dengan itu ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama di antaranya, bagaimana Ibu Uma sebagai ibu kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan tindakan etika atau tindakan moral yang ada di sekolahan? dalam mengidentifikasi berbagai kasus atau masalah moral itu, saya akan mencari dulu apa penyebabnya. Saya berkomunikasi, terutama di sekolah itu banyak beberapa stakeholder yang di sekolah. Yang saya libatkan adalah guru, kemudian karyawan, kemudian anak, dari orang tua murid, agar dalam mengidentifikasi itu saya tidak salah, sehingga permasalahan itu terjadi bisa terselesaikan. Yang kedua, bagaimana Ibu Uma sebagai ibu kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, yang tentunya mengandung nilai kebajikan. Dalam menghadapi masalah seperti itu, saya yang kedepankan adalah komunikasi. Prinsip yang saya kedepankan adalah komunikasi. Komunikasi itu komunikasi dengan guru, kemudian dengan orang tua murid, kemudian dengan karyawan yang ada di sekolah, kemudian anak juga. Nah, karena ketika kita tidak ada komunikasi, semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, dan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, pihak-pihak yang merasa disalahkan, sehingga nanti akan terselesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan baik karena dengan komunikasi yang kita bangun itu tadi. Nah, untuk kasus-kasus tersebut mungkin ada beberapa langkah-langkah atau prosedur. Nah, langkah-langkahnya itu seperti apa Ibu? Ya. Langkah-langkahnya yang saya lakukan adalah dengan pendekatan terlebih dahulu. Pendekatan itu tentunya dengan menggunakan prinsip juga komunikasi. Nah, pertama, ketika hal itu terjadi kepada anak, saya akan komunikasikan terlebih dahulu dengan gurunya. Nah, kemudian yang kedua, anaknya terlebih dahulu kita libatkan, karena anak sudah bisa diajak komunikasi. Anak-anak sekarang sudah beda dengan anak-anak yang dulu, nah itu bisa diajak komunikasi. Kemudian saya akan membangun komunikasi juga dengan orang tua. Nah, sehingga ketika nanti permasalahan itu terjadi, pastinya dengan komunikasi yang kita bangun itu akan terselesaikan. Tidak ada pihak-pihak merasa dirugikan, tidak ada pihak-pihak merasakan disalahkan, sehingga yang terjadi adalah positif thinking di antara kita. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Uma ya sebagai kepala sekolah menganggap efektif dalam pengambilan keputusan? Pada dasarnya dan pada prinsipnya, saya sebagai ibu keluarga, sebagai kepala sekolah, ketika menghadapi berbagai permasalahan, itu prinsipnya saya bangun komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif, komunikasi yang bisa menjadikan sarana untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Karena dengan komunikasi menurut saya itu adalah satu hal yang memang harus kita depankan, karena dengan adanya komunikasi baik, komunikasi yang jalin, kemudian komunikasi yang baik di antara semua pihak, itu akan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah itu dengan baik. Dan tentunya di dalam kasus itu banyak sekali tantangan ya. Itu tantangan apa saja dalam pengambilan keputusan pada kasus yang ada di sekolah? Terutama ketika saya membuat kebijakan mengambil keputusan itu, ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan selalu berjalan dengan demokratis. Yang pertama, saya ajak komunikasi dengan guru, kemudian dengan karyawan, anak juga. Dan kalau memang itu penting sekali, saya juga akan melibatkan orang tua. Sehingga dengan prinsip komunikasi yang terbangun, yang terjaga, itu tidak ada pihak-pihak merasa dirugikan, pihak-pihak yang merasa dikalahkan, atau pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sehingga dengan prinsip saya selalu bangun komunikasi di sekolah, itu semuanya akan berjalan dan selesaikan semua permasalahan dengan baik.
tentu saja di dalam sebuah kasus itu mungkin ada tidak jadwal atau mungkin dalam penyelesaian kasus ini langsung diselesaikan saat itu juga, atau mungkin ada prosedur atau langkah prosedur atau jadwal mungkin. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, untuk menyelesaikan masalah itu kondisional. Kondisional dalam arti ketika masalah itu memang harus segera diselesaikan, akan langsung diselesaikan, tetapi saya tidak akan meninggalkan koordinasi atau briefing nanti dengan guru, kemudian dengan karyawan, karena mereka yang terlibat di dalam sekolah atau yang ada di lingkungan sekolah, sehingga tidak akan terjadi salah persepsi, kemudian salah penyelesaian masalah. Karena prinsip saya adalah saya akan selalu membangun komunikasi dengan semua pihak atau warga sekitar. Di dalam kasus itu, di dalam sekolah itu, Ibu Mas sebagai kepala sekolah, ada tidak faktor-faktor yang selama ini membantu rumah atau mempermudah dalam suatu keputusan? Yang mempermudah saya adalah saya selalu membuat prinsip komunikasi. Yang kedua, saya tanpa adanya guru, tanpa adanya karyawan, atau tanpa adanya keluarga atau warga sekolah, saya tidak akan bisa berjalan dengan sendiri. Jadi saya selalu berkoordinasi, selalu menjalin hubungan komunikasi dengan baik kepada warga sekolah, khususnya guru, karena guru itu sangat penting sekali, mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu kepala sekolah dalam menyelesaikan berbagai masalah. Walaupun kebijakan itu nanti kepala sekolah yang memberikan kebijakan, tetapi kepala sekolah tidak otoriter. Kepala sekolah meminta pendapat, kemudian koordinasi dan membangun komunikasi itu tadi, sehingga tidak salah ketika kepala sekolah memberikan keputusan itu semua dilibatkan terlebih dahulu. Tadi bisa mencari rumah dalam sebuah pengambilan keputusan, ya mungkin ada pembelajaran atau apa yang Ibu Mas sebagai kepala sekolah petik dari pengalaman yang terjadi di sekolah ini. Pembelajaran dari setiap masalah itu yang kita ambil yang nomor satu, kita harus membangun komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, khususnya dengan guru, karyawan, anak kita juga dilibatkan, kemudian orang tua. Yang kedua itu kesolidan, kekompakan warga sekolah, khususnya kepala sekolah, guru, karyawan, itu harus kita jaga, harus kita jalin, karena akan berpengaruh juga nanti untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kaitannya dengan murid, orang tua murid. Nanti dia berasal mungkin ada laporan, karena anak sekarang sangat mudah sekali dan kita harus hati-hati dalam memberikan penyelesaian masalah itu, sehingga semua tidak ada pihak yang merasa dirugikan, tidak ada pihak yang merasa disampingkan. Jadi semua akan berjalan. Terima kasih sekali ya Bu Mas. Bu Mas sangat luar biasa sekali sebagai kepala sekolah yang sangat bijaksana, dan itu adalah sebuah pembelajaran dari Bu Mas ya untuk saya. Semoga Bu Mas sudah bijaksana seperti itu. Terus semoga Bu Mas juga sehat-sehat selalu. Mohon maaf jikalau dalam memberikan pertanyaan ada salah-salah kata, mohon maaf sekali. Sama-sama, semoga semuanya membawa hikmat dan kelancaran dalam Terima kasih Bu Mas atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Kabarnya Bu Mila? Alhamdulillah juga sehat selalu. Kita kali ini saya mau berbincang-bincang terkait dengan pengambil keputusan yang ada di terkait dengan itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama,
karena takut. Beberapa peristiwa seperti itu kita dilema ya, kalau anak-anak nggak sekolah otomatis kan mau gimana, tapi kalau dia masuk akan takut dan itu nanti tidak bisa mati anak juga kami tentunya tidak bisa menyelesaikan untuk persiapan gitu kan. Jadi permasalahan harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, kita komunikasikan dengan orang tua. Kapan itu kan setelah telepon mengemukakan permasalahan, kami coba untuk mendekati, kami WA, kami dekati baik-baik, kami motivasi. Jangan sampai anak itu nanti tidak ikut latihan drum band. Mungkin anak itu memang cuman belum enjoy saja dengan dia karena masih di awal-awal tahun, belum mengenal karakter dari guru. Jadi kami motivasi orang tua, selalu kami WA, semoga bisa untuk memotivasi putranya dan anaknya sendiri juga kami motivasi agar tidak takut dengan guru dan itu nggak apa-apa. Dia itu karena pingin kamu itu tampil pinter, jadi semua kita motivasi dengan kekeluargaan. Juga saya komunikasikan dengan guru-gurunya juga agar dia bisa mendekati anaknya, jadi anak itu tidak takut, merasa dekat. Kalau sudah dekat dengan gurunya, diapa-apakan nanti mau. Dan kuncinya itu kedekatan hati itu. Yang kedua itu bagaimana sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan yang terutama yang basis ya di sekolah nanti band ya takut apa bagaimana anak kita itu apakah dengan pengambilan keputusan tersebut ya, jadi caranya bagaimana kami komunikasikan dengan sebaik-baiknya. Kami dengan orang tua, kalau mau kita saya karaoke biar tidak merasa tersakiti. Maksudnya kemarin kan dia merasa kalau anaknya itu dimarahi, jadi kita rembuk dengan baik-baik, jadi ada komunikasi dan akhirnya orang tua itu dengan legowo bisa memotivasi putranya dan akhirnya mau untuk gabung lagi latihan drum band. Dan hasilnya kemarin juga senang, ternyata dengan ikut, dengan tidak takut salah dan bila dikasih tahu itu bukan pemahamannya tidak dimarahi gitu loh. Itu akhirnya dia bangga walaupun salah, dia sama gurunya dikasih tahu dengan peringatan itu dia sudah tidak merasa disalah-salahkan dan dimarahi, akhirnya termotivasi. Dia bagus mainnya, akhirnya juga dia kan bawa bass, dia main bass. Kalau kita cari anak lain tuh nggak bisa karena cuman dia yang berpotensi, jadi kita sangat kehilangan kalau sampai dia kok nggak ikut. Akhirnya dia sudah termotivasi dan berani, kita kemarin dapat juara juga ya, ada nilai plusnya juga. Nah, terkait hal itu untuk pertanyaan selanjutnya itu ada langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini dalam mengambil keputusan untuk masuk, itu ada langkah-langkah kita kedekatan kekeluargaan. Jadi pokoknya kedekatan hati, kekeluargaan, dan tidak ada pihak yang tersakiti. Maksudnya dengan bijaksana itu tadi ya, dengan kebijaksanaan kita, dengan program yang juga dia tidak merasa kemarin itu kesalahan ya. Kalau pernah kemarin bilang kalau nggak mau jalan ya udah nggak ikut pelatihan. Itu kan tidak seperti itu penyelesaiannya. Terus kita tidak seperti itu. Jadi kalau kita semua murid itu kita usahakan untuk bisa ikut semua. Jadi kita kalau nanti ada salah satu anak yang tersakiti seperti itu, kita kurang berhasil lah dalam membimbing. Jadi dengan berbagai pendekatan, guru juga ada komunikasi yang baik dengan anak.
itu terus selesai. Dan untuk terkait keputusan tadi, pengambilan keputusan tadi, hal-hal apa saja yang dianggap efektif Ibu dalam pengambilan keputusan tadi? Tadi kan ada komunikasi yang baik, terus apalagi Ibu? Jadi dalam mengambil keputusan karena kita mensikapi permasalahan itu dengan tidak emosi. Kalau kita menerima permasalahan dengan kita itu emosi, nanti kita tidak memberikan suatu kesepakatan yang baik. Jadi kita kejernihan dalam apa itu menangani kasus. Jadi kita ada apa ya? Ada apa ya? Maksud Umpan balik gitu ya. umpan balik yang baik juga. Juga itu kebijaksanaan dari sekolahan juga seperti itu. Ya. Dan untuk selanjutnya ya, ini mungkin di TK hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan mungkin dalam pengambilan banyak sekali tantangan itu seperti apa? Kalau kesulitannya itu karakter seorang itu tidak bisa sulit diubah, itu merupakan tantangan. Misalnya sudah bagus berjalan baik, tapi di suatu ketika diulang-ulang lagi karakter yang sudah tidak bisa diubah itu sulit kita untuk apa ya? Misalnya seorang guru, misalnya diulang pernah untuk berlaku Kesalahan gitu ya. Nah, kesalahannya gitu ya Bu ya. Terus itu merupakan tantangan, misalnya gini ya Bu, tantangan dalam pengambil keputusan, apa ada kurang yang nggak setuju dengan keputusan Bu Darmilah misalnya dalam pelaksanaan lomba seperti itu tadi Bu Darmilah tadi itu tantangannya apakah dari orang tua ada tidak? Kalau dari orang tua itu alhamdulillah kita banyak dukungannya. Oh, komite juga bagus dukungannya. Terus orang tua, pengurus juga rekan-rekan guru juga mendukung. Ya itu tadi, kalau ada yang tantangan untuk ini karakter tadi loh, karakter yang kadang ada satu dua yang mudah marah, juga mensikapi suatu itu dengan emosi, adanya permasalahan itu juga nanti menjadikan tantangan kita tidak legowo. Terus untuk selanjutnya, apakah dalam menyelesaikan sebuah kasus nih itu ada jadwal, mungkin apa harus ada kasus seperti ini langsung diselesaikan hari ini juga, atau harus menunggu besok ya ada jadwal konseling? Kalau untuk kasus yang ringan maksudnya bisa diselesaikan saat itu ya kita langsung selesaikan. Tapi kalau itu melibatkan banyak orang ya berbeda dan kita membutuhkan pertimbangan untuk penyelesaian yang lebih baik, ya kita bisa ketemu nanti berapa sih gitu ya. Karena waktu ada pernah itu ya orang tua itu ada yang istrinya sudah banyak ujian menolakkan cerai, jadi otomatis putranya kan nggak bisa sebelum hari tidak masuk. Yaitu kami membutuhkan komunikasi yang lebih fokus. Jadi bapak ayah dari anak itu dia ke sini, ibu juga, karena orang tua itu tidak satu rumah. Pas mau ada perceraian itu yang ayahnya tinggal di rumah asalnya, yang ibunya juga jadi sudah bisa dipisah, tidak di satu rumah lagi. Jadi kita bisa memberi masukan, ibu kita beri masukan sendiri, ayah kita beri masukan sendiri, karena menurut bapak itu saya benar, menurut ibu yang benar. Jadi keduanya kita beri masukan sendiri-sendiri dan akhirnya alhamdulillah itu kok bisa bersama. Alhamdulillah ada penyelesaiannya. Ada penyelesaian di bulan puasa. Ini pas saat itu anak
itu beberapa hari tidak sekolah, ayahnya di rumah sendiri, ibunya di rumah sendiri, jadi kami kasih waktu untuk kita berbicara, dan akhirnya yaitu diselesaikan dengan baik. Suami ketiga itu yang mengingatkan, yang membuat permasalahan itu bisa clear, bisa keluar dari kasus itu dan bisa menyatukan kembali itu anak yang gede, kakaknya itu kangen sama ayah. Jadi ternyata tanpa ayah itu keluarga tidak bisa cecek, ada kasih sayang yang bilang jadi kurang sempurna dengan kangennya si anak yang besar dengan ayah membuat akhirnya bisa dan katanya sudah mau cerai ya, dan sudah rumah masing-masing. Kasus-kasus yang terjadi di sekolahan yang merupakan bina etika itu ada faktor-faktor yang mempermudah atau mungkin membantu ibu dalam sebuah pengambilan keputusan seperti itu. Untuk dalam kita menghadapi permasalahan, kami juga saling menerima karena permasalahan di sekolah sendiri. Saya biasanya seperti itu lebih tua dari saya karena lebih sepuh ya, dan sepertinya beliau itu mempunyai karakter konselor yang bisa di masyarakat ini termasuk yang disepuhkan, termasuk sepuh iya sekeluarga di sini itu. Jadi kami saling untuk sharing dan minta pertimbangan. Jadi dengan adanya permasalahan ini kita bisa ada masukan untuk penyelesaian masalah. Kalau saya tidak bisa menyelesaikan sendiri, itu orang lain teman ya, karena yang dihadapi keluarga ini, keluarga besar PKP. Jadi semua terjadi aktivitas dari pengalaman yang terjadi atau kasus yang terjadi di sekolah ini. Dengan berbagai permasalahan ini ada nah, kita ada kedekatan dengan orang tua, sepertinya kita punya saudara. Jadi yang kemarin itu ada masalah-masalah, kita ada kedekatan untuk menangani kasus, otomatis seperti merasakan seperti saudara. Kalau kita ketemu hubungannya dekat, jadi ada apa-apa seperti tambah saudara juga kita lebih dewasa untuk sebenarnya mendidik saya sendiri dengan berbagai permasalahan itu, mendidik saya sendiri untuk pengertian sabar menghadapi apapun permasalahan itu bisa dibuat besar, bisa dibuat kecil, tergantung kita ini mensikapinya. Jadi permasalahan bisa dibuat besar kalau kita mensikapinya dengan emosi, tapi kalau kita kembalikan, kita renungkan, kita buat kecil, tidak pokoknya semua kita pasrahkan, kita kembalikan ke Allah. Semua permasalahan itu akan ada penyelesaian dengan kesabaran, dengan doa juga tentu. Jadi semua itu akan kembali ke kita juga. Ya, kita banyak pengalaman di situ dengan berbagai orang karakter, ya kita bisa nengai dengan berbagai latar belakangnya masyarakat itu. Luar biasa sekali ya Ibu Jamila sebagai kepala sekolah, tentunya bijaksana sekali dalam sebuah keputusan, baik itu kasus-kasus yang terjadi baik dari guru, orang tua, bahkan murid ya di lingkungan di sekolah juga ya, itu dia sudah sangat bagus, tidak berubah.
kita tidak ada kelebihan apapun ya, semua permasalahan sering terjadi dan kita bisa menghindari ya. Ya, semoga semua bermanfaat untuk TKP dan Jadi nanti dan kami juga berhubung saya tidak ada acara ya, kita sudah tidak ada acara. Jadi saya izin mengakhiri wawancara ini. Semoga bisa dari seluruh dan memberikan pandangan semoga ini sebagai pembelajaran saya, pengalaman saya berbagi sharing dengan tidak pengambil keputusan atau sebagai kepala sekolah ya. Mungkin itu saja dari saya. Waktunya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iva, saya juga mohon maaf ya wabarakatuh. dengan keterbatasan saya. Semoga Bu Iva Plonje. Matur sembah nuwun Ibu. diganti.